Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Mardika Haryadi dari Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan statistik parametrik uji NOVA. Uji NOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varian. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, ANOVA ini memiliki dua, yaitu yang pertama one way ANOVA dan two way ANOVA. Kalau one way ANOVA atau satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two way ANOVA adalah jenis statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antar lebih dari dua grup sampel. Nah, di sini kita ingin menggunakan yang one way ANOVA saja. Lanjut, di sini ada contoh kasus one way ANOVA. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah peneliti digunakan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variable value-nya kelompok pasien pertama meminum obat merek X dan pasien kedua meminum obat merek Y dan yang ketiga meminum obat merek Z. Langsung kita buka aja ke SPSS-nya. Seperti biasa kita masukkan datanya. Kita klik file, open, pilih data, lalu files of type-nya kita ganti jadi Excel. Kita masukkan datanya, lalu klik open. Lalu oke. Dan di sini sudah masukkan datanya. Di sini ada data view dan variable view-nya. Nah, di data view ini yang kelompok pasiennya masih data kualitatif. Nah, di sini kita ganti dulu jadi kuantitatif atau numerik. Caranya kita pilih transform, record into same variable. Kita pilih kelompok pasien, masukkan ke variabel. Lalu klik Alt and New Values. Di sini ejanya juga mesti sama. Huruf gede kecilnya agar kebaca. Sama masukkan tes obat X, kita anggap 1. Lalu obat Y kita anggap 2. Dan obat Z kita anggap 3. Lalu klik OK. Nah, di sini kan sudah terganti. Jangan lupa di variable view-nya di type kelompok pasiennya kita ganti yang string jadi numerik. Nah, baru sama kita kasih sinyal ke SPSS-nya atau kita kasih judul di kelompok pasien, tapi value 1 itu tadi ada obat X, 2 ada obat Y, dan 3 ada obat Z. Nah, ini sudah keganti. Langsung aja kita menguji di one way ANOVA-nya. Caranya kita klik Analyze, pilih Compare Mean, lalu ke one way ANOVA. Nah, yang tekanan darah kita masukkan ke Dependent List, dan kelompok kita masukkan ke faktor. Lalu kita pilih Option, kita pilih Descriptive sama Homogeneity.
Lalu post hoc-nya kita pilih yang Bonferroni sama Tukey. Klik continue. Lalu klik OK. Nah, sini outputnya udah keluar kan. Sini ada descriptive, test of homogeneity of variance, ada ANOVA, multiple comparison, sama homogeneous subset. Nah, di sini kita interpretasikan yang output deskriptif dulu. Dengan di sini ada obat X dengan jumlah 7 dan Y ada jumlahnya juga 7 dan Z-nya juga 7, totalnya 21 dengan median atau rata-ratanya 125,00 dan Y juga sama 125,00, sedangkan yang Z 152,14. Dan sini bisa kita lihat juga minimum dari obat X itu ada 110 dan maksimumnya 140, dan yang obat Y ada 100, minimumnya ada 105, maksimumnya ada 140, sedangkan yang obat Z minimumnya ada 130 dan maksimumnya ada 175. Lalu di sini kita pindah ke tabel test of homogeneity of variance. Nih, tabel test of homogeneity of variance ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varians yang sama atau homogen. Penyajian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. Dalam pedoman ini, pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang berbeda. Nah, langsung kita lihat aja di tabelnya. Di tabel sini kan sig-nya 0,708 kan, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka mempunyai varians yang sama. Ini nilai sig lebih besar dari 0,5, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Dan data ini sudah memenuhi syarat pengujian one way ANOVA. Lalu kita ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini memiliki hipotesis dan kriterianya, yang dimana H0 atau rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan Z adalah sama, dan HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Dengan kriteria apabila sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan ya, apabila sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, di sini kan sig-nya itu 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Nih, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti tidak sama atau ada perbedaan. Nah, di sini juga kita bisa menguji
melalui F-table dengan probabilitasnya 0,05. Selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F-hitung dan nilai F-table. Pedoman ini dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika F-hitung lebih besar dari F-table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F-hitung lebih besar dari F-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ini F-hitung kurang dari F-table ya. Dengan rumus F-table itu pembilang per penyebut. Nih, di sini di 2 ini yaitu adalah pembilang. Sedangkan yang 18 ini adalah penyebutnya. Lalu kita lihat di F-table. Nah, di sini untuk penyebut ke bawah dan pembilang ke samping. Pembilang tadi kan 2 sama penyebutnya juga 18. Jadi 2 ini kita tarik ke bawah sampai ke 18. Kita dapat di 3,55. Sedangkan di F-hitungnya itu ada 10,005. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa F-hitung lebih besar daripada F-table, dengan yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Nih, jika F-hitung kurang dari F-table, maka nih, yang ini nih. Jadi F-hitung lebih besar dari F-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika HA diterima, maka masuk ke hipotesis pertama. Kesimpulan dari 3 obat ini memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda dan memiliki dampak kepada pasien. Lalu kita pindah ke post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference-nya. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, kita lihat dulu nih di sininya. Nih di sini kan ada tanda bintangnya kan, yang dimana ada perbedaan yang signifikan. Nah, di post hoc ini kan tadi dependent variabelnya kita pilih yang KHSD sama Benferroni. Nah, kalau untuk KHSD itu pengujian perbandingan jarak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih ini berbeda signifikan dalam jumlah analisis variansinya. Sedangkan kalau Benferroni, pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama atau berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antara perlakuan. Nah, di sini output post hoc-nya perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,00 dan secara statistik tidak signifikan jika satu lebih dari 0,05. Lihat di sini. Nah, di sini kan signifikannya itu ada satu itu lebih dari 0,05 dan perbedaan tekanan darah pasien X dan Z adalah 27,114 dan secara statistik signifikannya 0,003, yaitu kurang dari 0,05. Nih, yang ini 0,03 semua.
Dan yang terakhir ini ada perbedaan tekanan darah pasien. Y dan Z sama kayak yang di atas, yaitu sama-sama signifikan. Lalu di sini ada homogeneous subset yang dimana menggunakan tukai HSD. Di sini dengan subset for alfanya 0,05 dengan obat X jumlahnya 7, Y juga 7 dan Z juga 7. Di sini subset for alfa yang pertama obat X dan Y tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan yang di subset for alfa yang kedua di obat Z berbeda, itu 152,14. Nah, di sini dapat disimpulkan dari tiga obat tersebut memiliki tekanan darah obat X, Y, dan Z memiliki perbedaan yang signifikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.